Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan mengenai materi kami yang berjudul Ketahanan Nasional. I don't need no light to see you. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stanley Eliezer Simpontu dengan NIM A25122-071. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfiani dengan NIM A25122-065. Perkenalkan, nama saya Asrian dengan NIM A25122-077. Perkenalkan, nama saya Siti Nofira dengan NIM A25122-059. Perkenalkan, nama saya Wahyu Niramonela dengan NIM A25122-051. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratiwi dengan NIM A25122-018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Yang perlu kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah konsepsi nasional yang mempunyai pencapaian tujuan nasional yang pada intinya tercapainya keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah negara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan nasional. Landasan nasional ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan ideologi. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai landasan konseptual. Pancasila landasan ideal merupakan landasan ideal bangsa Indonesia. Artinya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun fisiologi bangsa. Yang kedua, UUD 1945 landasan konstitusi nasional yang berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga menjadi pedoman utama segala bentuk peraturan. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara landasan konseptual yang dimana merupakan landasan visional yang bersumber dari landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusi nasional UUD 1945. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang disadari oleh nilai-nilai yang disusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan wawasan Nusantara. Asas ketahanan nasional terdiri dari 4. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kedua, asas komprehensif. Ketiga, asas kekeluargaan. Dan keempat, asas mawas ke dalam dan keluar. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi tidaknya ketahanan nasional. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh berpadu. Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan, di mana aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tegang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, hidup dengan asas kekeluargaan diakui dengan adanya perbedaan dan kenyataan yang dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak. Keempat, asas mawas ke dalam dan keluar. Setiap bangsa suatu negara pasti saling berinteraksi, baik interaksi antar sesama warga negara maupun interaksi antar negara.
Untuk menjaga ketahanan nasional, maka diperlukan sikap mawas atau menjaga diri ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam memiliki tujuan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman internal negaranya sendiri agar menjaga ketahanan nasional. Sedangkan mawas keluar bertujuan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman negara lain dengan adanya kerjasama dari internal bangsa negara tersebut. Maka dengan mudah suatu negara dapat menjaga negaranya dari ancaman negara lain. Tujuan, kedudukan, dan fungsi konsepsi ketahanan nasional. Pertama yaitu tujuan. Ketahanan nasional memiliki tujuan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, dan terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Yang kedua yaitu kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, sebagai doktrin dasar nasional, perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Sifat ketahanan nasional yaitu adapun sifat ketahanan nasional yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan juga asas-asas yang diantaranya yaitu yang pertama mandiri. Mandiri adalah percaya kepada kemampuan dan kekuatan sendiri, keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas. Mandiri ini diharapkan pada bangsa negara itu untuk bisa bersifat mandiri, yang artinya dia harus mampu dan percaya diri dengan kemampuan para masyarakatnya. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Pada yang kedua ini ketahanan negara itu tergantung dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu wibawa. Wibawa adalah keberhasilan pembinaan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Yang terakhir, konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama berarti tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Didasarkan pada aspek Astagrata, seluruh aspek kehidupan Astagrata tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas dua aspek. Aspek ketahanan nasional, aspek alamiah, di mana aspek alamiah ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, di mana geografi Indonesia terletak pada posisi silang dunia antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Dengan demikian, Indonesia terletak pada jalur lalu lintas perdagangan. Namun, aspek geografis Indonesia juga menggambarkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berkisar 7.000 pulau kecil yang dipisahkan oleh laut. Kekayaan alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan alam yang terdapat di muka bumi tidak tersebar secara merata, dalam arti bahwa kekayaan alam antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan pemanfaatan alam agar kekayaan alam yang ada dapat termanfaatkan secara merata dan optimal. Kependudukan, di mana kependudukan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara. Jumlah penduduk yang besar juga sering dikatakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Ungkapan seperti itu memang ada benarnya, namun harus diingat bahwa penduduk dapat menjadi modal dasar pembangunan apabila penduduk tersebut memiliki kualitas tertentu sehingga dapat mendukung pembangunan. Ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi kependudukan. Oleh sebab itu, dalam rangka pembangunan, kita harus dapat melihat persoalan-persoalan yang ada dalam kependudukan kita dan bagaimana pengaruhnya dalam terhadap ketahanan nasional. Persoalan tersebut, kalau tidak ditangani secara merata, akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kekurangan pangan atau gizi, munculnya kawasan kumuh, dan sebagainya. Kondisi yang demikian itu pada akhirnya akan memicu timbulnya sikap dan perilaku yang menyimpang seperti kekerasan sosial, kejahatan, prostitusi, dan semacamnya yang akan mengganggu ketahanan nasional. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki pemecahan masalah dari masalah-masalah yang di atas. Yang kedua, aspek sosial, di mana aspek sosial ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di mana ketahanan nasional di bidang ideologi dapat diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi suatu bangsa dan negara. Politik, ketahanan aspek politik dalam negeri atau sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Ketahanan pada aspek politik di luar negeri yaitu meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan politik, perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama, memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju, mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain, dan hak-hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan. Ekonomi, peranan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 lebih ditekankan bagi segi penataan
kelembagaan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Penataan itu baik menyangkut cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun sehubungan dengan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. Ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup meliputi kegiatan produksi barang, sosial budaya. Manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari lingkungannya, untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Karena itulah dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan wujud tanggapan aktif manusia terhadap tantangan yang datang dari lingkungan. Sekian video dari kami tentang ketahanan nasional. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.